Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqma Ochifomuro dari kelas AK 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi nonlinier dan aplikasinya dalam bisnis dan ekonomi. Presentasi ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pertama, kita mulai dengan pertanyaan apa itu fungsi. Di dalam matematika, fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap input dengan satu output. Fungsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi linier dan fungsi nonlinier. Fungsi linier berbentuk garis lurus yang menunjukkan hubungan tetap, sedangkan fungsi nonlinier memiliki bentuk kurva dan lebih kompleks. Mengapa penting mempelajari fungsi nonlinier? Karena banyak fenomena bisnis tidak dapat dijelaskan dengan fungsi linier. Fungsi nonlinier sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menggambarkan hubungan yang kompleks seperti pertumbuhan pasar, perubahan harga, dan analisis risiko. Selanjutnya, ciri-ciri fungsi nonlinier. Ada 3 ciri utama fungsi nonlinier. Yang pertama, tidak berbanding lurus, di mana perubahan input tidak selalu menghasilkan perubahan output yang proporsional. Yang kedua, tidak bisa digambarkan sebagai garis lurus, sehingga grafiknya berbentuk kurva atau memiliki kelengkungan. Dan ciri yang ketiga yaitu kemiringan tidak konstan. Gradien atau laju perubahan selalu berbeda di setiap titik tergantung nilai X. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fungsi nonlinier. Yang pertama adalah fungsi kuadrat atau parabola. Grafik dari fungsi kuadrat selalu berupa parabola dengan sumbu simetris vertikal. Persamaan fungsi kuadrat memiliki bentuk yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana C adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika koefisien dari X kuadrat atau A ini bernilai positif, maka parabola akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A bernilai negatif, maka parabola akan terbuka ke bawah. Nah, berdasarkan contoh grafik dengan fungsi yaitu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Nah, berdasarkan fungsi ini dapat kita lihat bahwa grafik parabolanya terbuka ke bawah. Hal ini karena konstanta X kuadratnya bernilai negatif. Jenis fungsi nonlinier yang kedua yaitu fungsi eksponensial, di mana grafik dari fungsi eksponensial adalah kurva yang selalu meningkat atau menurun dan memiliki asimtot horizontal. Persamaan fungsi eksponensialnya yaitu Y sama dengan A pangkat X, dan contoh kurvanya ada pada gambar. Nah, ketika A lebih dari 1, maka grafik akan meningkat secara ketat seiring dengan bertambahnya X. Dan ketika X sama dengan 0, maka nilai Y adalah 1. Sehingga grafik ini melalui titik 0,1. Selain itu juga bisa kita lihat bahwa grafik ini tidak menyentuh nilai X atau yang bisa disebut sebagai asimtot horizontal. Selanjutnya jenis fungsi nonlinier yang ketiga yaitu fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu pangkat variabel. Contoh persamaan fungsi polinomial yaitu X sama dengan X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 7. Nah, grafik polinomial ini biasanya berbentuk seperti gelombang yang memiliki puncak dan lembah seperti contoh di gambar. Selanjutnya yaitu aplikasi fungsi nonlinier dalam bisnis dan ekonomi. Fungsi nonlinier memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam analisis keputusan dan pemodelan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan hubungan linier sederhana. Di sini ada 4 aplikasi. Yang pertama yaitu optimasi keputusan. Dalam dunia bisnis, seringkali perusahaan harus membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas, seperti modal, waktu, atau tenaga kerja, untuk memaksimalkan keuntungan atau efisiensi. Fungsi nonlinier seringkali digunakan dalam pemodelan optimasi karena memungkinkan untuk menangkap dinamika yang lebih kompleks seperti pengaruh skala ekonomi, hubungan nonlinier antara harga dan permintaan, atau biaya produksi yang meningkat secara eksponensial. Fungsi nonlinier ini sering digunakan perusahaan manufaktur untuk mencari titik produksi yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Aplikasi yang kedua yaitu analisis permintaan dan penawaran.
Dalam analisis ekonomi, fungsi nonlinier sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Fungsi permintaan nonlinier menunjukkan bahwa perubahan harga tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Contoh, jika harga naik sedikit, maka permintaan bisa saja turun drastis untuk barang mewah, tetapi tidak untuk bahan kebutuhan pokok. Nah, nanti untuk analisis permintaan dan penawaran ini akan ada contoh soal di bagian akhir. Kemudian, aplikasi yang ketiga yaitu pemodelan risiko dan ketidakpastian. Dalam manajemen risiko, fungsi nonlinier digunakan untuk memodelkan hubungan antara risiko dan potensi keuangan yang seringkali tidak bersifat linier. Misalnya dalam dunia investasi, hubungan antara imbal hasil dan risiko bisa mengikuti kurva nonlinier. Fungsi nonlinier dapat digunakan untuk menggambarkan preferensi investor yang tidak selalu proporsional terhadap tingkat risiko yang diambil. Pengaplikasian yang terakhir yaitu penentuan harga dinamis. Bisnis juga sering menggunakan konsep harga dinamis yang didasarkan pada analisis fungsi nonlinier. Misalnya, algoritma penetapan harga yang memperhitungkan banyak variabel seperti permintaan pasar, tingkat persaingan, dan preferensi pelanggan seringkali menghasilkan harga yang bersifat nonlinier. Dalam sektor transportasi atau e-commerce, harga tiket atau produk itu seringkali mengikuti model nonlinier yang berubah berdasarkan waktu, lokasi, ataupun faktor lainnya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini soalnya yaitu suatu perusahaan menjual produk dengan fungsi permintaan nonlinier yang diwakili oleh persamaan kuadrat berikut, yaitu QD sama dengan 500 dikurang 40P ditambah 2P kuadrat, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang. Pertanyaannya, jika P sama dengan 5 dan P sama dengan 10, berapa jumlah barang yang diminta? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita cukup mengganti nilai P dalam persamaan fungsi yang ditetapkan tadi. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Ketika P sama dengan 5, maka QD sama dengan 500 dikurang 40 dikali 5 ditambah 2 dikali 5 kuadrat. Sehingga QD sama dengan 500 dikurang 200 ditambah 50 dan hasilnya yaitu 350. Jadi ketika harga barang adalah 5, maka jumlah barang yang diminta adalah 350 unit. Kemudian untuk P sama dengan 10, maka QD sama dengan 500 dikurang 40 dikali 10 ditambah 2 dikali 10 kuadrat. Maka QD sama dengan 500 dikurang 400 ditambah dengan 200, hasilnya QD adalah 300. Jadi ketika harga barang adalah 10, jumlah barang yang diminta adalah 300 unit. Terakhir yaitu kesimpulan. Fungsi nonlinier sangat berguna dalam bisnis dan ekonomi karena memberikan pemahaman yang lebih kompleks dan akurat tentang hubungan variabel bisnis. Beberapa aplikasi utamanya dalam bisnis yaitu optimasi keputusan, analisis permintaan dan penawaran, pemodelan risiko, dan penentuan harga dinamis. Dengan memahami fungsi nonlinier, maka perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.